Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Mari kita awali anak-anak pertemuan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada saat ini atau kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi berpikir kritis dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam. Namun sebelumnya Abi cek dulu, mungkin dalam hal ini ada beberapa orang yang tidak hadir. Tadi ada yang izin tidak hadir karena sesuatu dan lain hal. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya pada kesempatan ini Abi ingin menyampaikan sebuah pepatah yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu untuk merenungkan ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, tapi jangan engkau memikirkan zat Allah. Pesan penting dari hadis ini adalah jadilah kalian anak yang berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Nanti kalian akan memahaminya. Apa hakikat dari berpikir itu sendiri? Kemudian, ketika kalian tidak berpikir, maka atau tidak memiliki pikiran, tidak menggunakan akal pikiran, maka jatuhlah kita pada kehinaan, bahkan lebih hina dari hewan sekalipun. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi sekarang Abi akan men-share PowerPoint. Kita presentasi saja. Sudah bisa kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Cek. Kelihatan, Bi. Oke. Kelihatan Bi. Mengenai materi saat ini, mari kita lihat di sini. Ini kompetensi dasarnya. Yang kita bahas adalah berpikir kritis menurut Islam atau dalam perspektif Islam. Kemudian kompetensi dasarnya kita rangkum saja dalam indikator, dalam tujuan pembelajaran. Jadi pertemuan ini atau materi ini akan membahas tentang berpikir kritis dalam perspektif Islam. Tapi ini berada dalam satu materi pokok, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti kalian berinteraksi, berdiskusi, berkomunikasi dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa membiasakan diri membaca Al-Quran sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. Khususnya ayat Al-Quran, Quran Surah Ali Imran 190, 191 kalau untuk materi yang ini. Kemudian ada lagi materi tentang bersikap demokratis. Kemudian menunjukkan sikap berpikir kritis di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah atau tengah masyarakat. Kemudian bisa menjelaskan
hukum-hukum bacaan yang ada pada Quran Surah Ali Imran, dan itu sudah pada kemarin ya, bahasan atau pertemuan pertama melalui GC. Kemudian yang kelima, mampu menganalisis konsep berpikir kritis menurut Islam. Dan yang terakhir, mampu menyajikan paparan tentang konsep berpikir kritis menurut Islam. Adapun nomor 7, mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Ali Imran 190-191 itu masuk pada tujuan pembelajaran untuk materi pokok yang masuk materi pokok yang pertama kemarin. Kemudian berikutnya ada beberapa pertanyaan sebagai stimulus. Nah, disinilah kalian Abi minta untuk menjawab. Pernahkah kalian berpikir? Pernah, Bi. Iya, pernah. Pernah, Bi. Pernah berpikir? Pernah, Bi. Pernah. Apa itu Pernah, berpikir? Ayo. Apa itu berpikir? Siapa itu? Sonia. Halo Sonia. Menurut Sonia Siapa, apa Bi? itu berpikir? Menurut saya berpikir itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menyimpulkan ataupun mendapatkan suatu ide ataupun gagasan baru. Oke. Kemudian apa yang kalian pikirkan sekarang? Spontan saja dulu. Memikirkan kuliah, Bi. Apa yang kalian pikirkan sekarang? Mikirin Memikirkan ujian, Bi. bagaimana Ujian. membahagiakan orang tua. Yakin, jujur. Siapa itu? Nugraha Prawira. Pikirkan masa depan. Nugraha. Nuraga. Pikirkan masa depan. Oke. Jadi kalian pastinya sekarang berpikir, apa yang sedang dipikirkan kalian lebih tahu. Apa yang ada di pikiran kalian hanya kalian dan Allah yang tahu, kecuali itu sudah disampaikan. Kemudian untuk apa kalian berpikir? Yang barusan kalian sampaikan, untuk apa? Memikirkan itu. Untuk membuat rencana, Bi. Untuk membuat rencana. Ada lagi? Memikirkan bagaimana itu terjadi. Bagus. Apalagi? Dan apa yang kita pikirkan, Bi. Oke. Dan seabrek penjelasan di benak kalian mengenai apa maksudnya, sehingga kalian berpikir seperti itu. Seperti tadi misal ingin membahagiakan orang tua. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, biasanya kita berpikir itu diawali atau didahului oleh sebuah sebab. Untuk apa kalian memikirkan itu? Ya, untuk menyenangkan, untuk untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kalian memikirkannya? Bagaimana kalian memikirkan hal yang tadi itu? Disinilah kita diuji. Kalau mau berpikir yang benar-benar berpikir. Pertama dari pertanyaan, apa yang kita pikirkan sekarang? Untuk apa kita memikirkan itu? Misalnya memikirkan masa depan. Untuk apa memikirkan masa depan? Ya, tentunya kita supaya sukses, sehingga ada rencana, ada agenda, dan lain sebagainya. Bagaimana kalian memikirkan itu? Memikirkannya dengan berbagai macam pengalaman kita. Nah, pengalaman inilah yang menjadi perangkat kita berpikir. Kemudian, pernahkah kalian berpikir kritis? Ya, pernah, Bi. Pernah. Coba ilustrasikan satu orang. Siapa? Sebutkan namanya. Dari kelas berapa? Oke. Berpikir kritis itu kan berpikir terencana. Nah, ada Miki.
Niki Juliansa. Baik Bi, jadi izinkan saya menjawab. Jadi pernahkah kamu berpikir kritis? Jawabannya pernah Bi. Berpikir kritis ini kan sesuatu yang apa ya namanya? Kalau berpikir kritis ini konsep berpikir kita itu kritis. Nah jadi kalau saya pribadi pernah melakukannya bahkan dengan konsep 5W plus 1H gitu Bi. Jadi bagaimana, mengapa, alasannya apa, seperti itu Bi. Jadi berpikir kritis menurut saya itu sesuatu yang memang benar kita pikirkan ke depannya bakal apa, alasannya apa, bagaimana dan mengapa itu penting Bi. Seperti itu Bi. Oke. Nanti kalian bisa mengidentifikasi sebenarnya bagaimana sih berpikir kritis itu kan. Kita ke bahasan berikutnya. Kalau begitu kita harus mengetahui dulu apa itu berpikir. Nah, secara bahasa berpikir adalah atau artinya memiliki pikiran atau mempunyai akal. Itu berpikir. Karena itu dalam keseharian diartikan dengan sesuatu yang dimiliki atau kita memiliki gitu kan. Kata awalan yang menunjukkan pada kondisi bahwa kita memiliki sesuatu, maka memakai biasanya. Misalnya berjam tangan, memiliki jam tangan atau memakai jam tangan. Berbaju artinya memakai baju. Berjilbab artinya memakai atau memiliki jilbab. Berkacamata artinya memakai atau mempunyai kacamata. Ketika itu disandingkan dengan kata pikir, maka artinya memiliki pikiran atau sedang berpikir atau mempunyai pikiran. Oleh sebab itulah manusia ini termasuk makhluk berpikir. Makhluk berpikir itu maksudnya mempunyai pikiran, mempunyai akal untuk melengkapi atau menyempurnakan kondisi hidup kita sebagai manusia. Sedangkan menurut istilah, pada praktiknya berpikir, apa berpikir? Di sini dijelaskan, berpikir menurut istilah adalah berkembangnya suatu ide, konsep, atau pemikiran baru yang keluar dari seseorang. Berpikir juga berarti suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak seseorang. Kemudian berpikir kritis. Sekarang digabungkan disandingkan berpikir itu dengan kritis. Apa itu kritis? Ada yang tahu apa itu kritis? Kritis ada dua makna, positif dan negatif atau enak nggak enak ya. Yang pertama kritis itu kalau biasanya ada orang sakit masuk IGD atau UGD. Kenapa? Oh dia kritis. Nah, artinya apa di situ kritis? Gawat nih. Gawat. Iya, gawat darurat. Kritis namanya juga. Nah, tapi dalam konteks pembelajaran kita, ya, kritis di situ bukan berarti berpikiran gawat. Tapi berpikir kritis adalah di sini dijelaskan berpikir kritis artinya sebuah tindakan menanggapi informasi yang kita terima dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait informasi tersebut. Kemarin di artikel yang sudah dibagikan dikutip pendapat seorang ahli bernama Mertes yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif
dan kemampuan untuk memandu keyakinan dan tindakan. Contohnya, ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus menentukan benar tidaknya informasi tersebut. Orang yang berpikir kritis, dia menerima informasi, kemudian mencerna informasi, kemudian meresponnya. Maka dari itu, dari berbagai macam pengertian, dipahami bahwa berpikir kritis itu memiliki 5 unsur utama. Yang pertama, unsur pertama dari berpikir kritis itu adalah sadar. Maksudnya berpikir kritis adalah berpikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan kontrol aktif. Jadi kalau ada orang pingsan, kemudian menganalisis tajwid, itu bukan kritis. Tapi apa? Boleh jadi ngigau, apalagi misal sedang tidur. Ada orang sedang tidur, teman kalian sedang tidur, tapi dia melakukan sesuatu. Maka perlakuannya itu bukan sesuatu yang disengaja masuk ke unsur kedua. Karena berada di luar kesadaran. Jadi unsur yang kedua adalah disengaja. Maksudnya berpikir kritis itu adalah berpikir yang terukur. Kemudian dilakukan dengan sengaja, bukan kebetulan. Hasil mengolah sesuatu, memproses sesuatu di otak kita. Maka itu disebut berpikir, unsurnya disengaja. Kemudian yang berikutnya, berpikir kritis itu unsurnya adalah responsif. Maksudnya bahwa orang yang berpikir kritis, dia punya sifat gampang menanggapi. Respect lah. Respect itu lebih ke hormat ya. Kemudian gampang tergugah hati. Gampang memberikan tanggapan. Dan hidupnya tidak masa bodoh. Nah, itu orang yang kritis, dalam artian punya pikiran kritis atau berpikir kritis. Kemudian yang keempat, unsur dari berpikir kritis adalah bersifat dugaan, dalam artian ada semacam wacana yang muncul. Setelah melihat sesuatu, kemudian dipikirkan, kemudian diwacanakan dalam pikirannya. Oh, jangan-jangan ini. Tapi positif. Nah, kemudian yang terakhir, berpikir kritis itu unsurnya adalah konklusif. Maksudnya menghasilkan sesuatu yang berupa kesimpulan atau konklusi. Oh, setelah mendengar informasi itu dicerna, kemudian disimpulkan. Nah, itu tanda-tanda atau unsur-unsur berpikir kritis. Berikutnya, berpikir kritis itu berpikir kritis dalam pandangan Islam. Bagaimana berpikir kritis dalam perspektif Islam? Berpikir kritis menurut Islam adalah sikap atau juga tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sumber, lalu kemudian menganalisa dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut yang diikuti dengan tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Jadi dalam hal ini berpikir kritis secara umum dengan berpikir kritis menurut Islam ini ada pada masalah pertama subjeknya, yang kedua prosesnya, yang ketiga objeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya orang-orang beriman, kaum muslim, kaum mukmin. Kemudian prosesnya bagaimana? Di bawah naungan keyakinan, keimanan. Kemudian objeknya apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 unsur di sini yang penting diperhatikan. Pertama, subjeknya, yaitu seorang muslim, seorang mukmin. Karena kalau di luar itu bagaimana dikatakan berpikir
berpikir kritis maksudnya dalam perspektif Islam atau berpikir kritis Islami. Kemudian yang kedua prosesnya yang ketiga yaitu mengenai atau berkaitan dengan keimanan, dinaungi dengan keyakinan. Kemudian yang ketiga objeknya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dipetakan seperti ini, berpikir kritis itu objeknya, dari segi objek dulu, dari segi objek itu ada dua, ada satu sebenarnya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayat-ayat Allah itu dibagi dua. Satu ayat yang terucap, dua yang tercipta. Apa yang terucap? Yang terucap itu Al-Quran dan hadis Qudsi. Kemudian yang tercipta itu alam semesta. Dari mulai langit, bumi, air, laut, gunung, hutan, hewan, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Izin Bi, Ada? Mau bertanya Bi. Ya, boleh, silahkan. Nah, di sini kan sudah ada berpikir kritis Nabi. Nah, di sini kan sering tuh dengar berpikir secara logis. Nah, beda berpikir logis dengan berpikir kritis gimana Bi? Terima kasih Bi. Ya. Kalau berpikir logis itu berpikir yang hanya disandarkan pada logika. Apa logika? Ada yang tahu logika? Singkat masuk akal, Wi. Betul, pintar. Jadi logis itu logik itu akal. Jadi berpikirnya masuk akal, bisa dicerna oleh akal sederhana, akal sederhana, akal luar ya. Logis. Kalau berpikir kritis tadi, dia tidak hanya logis, tidak hanya masuk akal dalam perspektif Islam ya, tetapi dia masuk ke konsep nakal. Nah, bukan pakai K ya, pakai Q. Islam itu kan sumbernya ada dua, ada nakli dan akli. Nakliyah, akliyah. Kalau nakliyah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ajaran Islam. Kalau akal ini intelijensi, kognisi atau pengetahuan. Oke, jadi akal berpikir logis, kalau boleh disebutkan berpikir logis itu berpikir cetek lah, berpikir sepintas tapi masuk akal. Tapi kalau berpikir kritis ini melalui pengkajian, bahkan melalui penelitian bisa jadi. Bisa dipahami ya? Siap Bi. Siapa yang nanya? Baik, Abi. Iya. Silakan. Silakan langsung ngomong nama siapa, bertanya tentang apa. Izin bertanya, Bi. Dari Ridho ya? Ya, Bi. Dari Muhammad Ridho Habibullah Putra, kelas 1241. Pertanyaan Betul, saya ya? simpel, Bi. Bukan, Bi. Asli balai, Bi. Apakah berpikir kritis tersebut termasuk perbuatan amal jariah? Sekian, terima kasih. Ya. Ya, berpikir kritis itu dari sisi hasilnya, kalau itu positif, maslahat, apalagi dalam nantinya dijelmakan atau diwujudkan dalam bentuk karya, dan karyanya dipakai oleh orang banyak, jadi amal jariah. Hasil pikir kita, hasil berpikir kritis kita, ketika itu dipakai, dimanfaatkan oleh orang, maka apa yang terjadi? Di sisi Allah itu menjadi amal jariah. Tuh, nanti di bahasan tentang tentang bekerja keras dan bertanggung jawab, kita akan membahasnya. Oke, Yoti,
Silahkan Yati. Dengan saya Yati dari kelas 12 MIPA 3. Nabi, tadi kan berpikir kritis itu kan ada 3 bagian Bi ya. Ada subjek, proses, sama objek. Nah, terkhusus objek ini ada objek yang terucap sama objek yang tertulis itu. Nah, Ya. untuk objek yang tertulis itu kan ada Al-Quran dan hadis kudusi kan Bi ya. Nah, misalkan kita mengambil contoh yang objek yang tertulis tadi, kita mau berpikir kritis Bi ya. Contohnya itu menafsirkan kandungan Al-Quran Bi ya. Kita kan berpikir kritis di situ. Tetapi Bi ya, untuk menafsirkan kandungan Al-Quran bukan sembarang orang Bi, ada ahlinya, ahli khusus gitu. Nah, kita sebagai orang awam itu kalau mau menafsirkan kandungan Al-Quran, ya apa? Kita yang niatnya tadi mau berpikir kritis malah jadi macam-macam Bi. Nah, itu ada nggak ketentuan khusus dalam menafsirkan Al-Quran untuk kita yang masih awam gitu. Kita ingin berpikir kritis di kandungan Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu Bi. Ya. Betul, menafsirkan Al-Quran tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada seperangkat disiplin ilmu yang harus kita kuasai. Makanya kalau zaman sekarang nyaris tidak ada mufasir, orang yang ahli menafsirkan Al-Quran. Apalagi seperti kita-kita ini, termasuk orang awam. Kita tidak bisa menafsirkan. Jadi caranya bagaimana supaya berpikir kritis menghadapi bacaan-bacaan atau ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara kita ingin mengetahui bagaimana maknanya. Maka para ulama yang dulu menjadi mufassir atau ahli tafsir meninggalkan pendapat-pendapat mereka tentang sekian ribu ayat atau seluruh ayat-ayat suci Al-Quran tadi dalam beberapa kitab yang disebut dengan kitab tafsir. Maka kalau misalnya Yoti, kemudian Zahra, ada Zahra, coba bunyi Zahra. Ada Kemudian, nah ya Nisa, kemudian Miki, Ridho, Nugraha, Bintang, Bulan, Rizka, Wahyu, dan siapapun kita, kalau ingin memahami kandungan Al-Quran, supaya kita bisa berpikir kritis tentang Al-Quran, bukan berarti kita harus menafsirkan, tetapi memahami tafsiran para mufassir, tafsiran para ulama ahli tafsir, banyak itu. Jadi kutip sana, kutip sini. Jadi jangan sampai kita mengatakan, nah menurut saya ayat ini begitu, jangan. Menurut ulama misal yang populer itu, tafsir itu macam-macam ya. Dibagi dua secara garis besar. Ada tafsir klasik, dalam bahasa Arab disebut tafsir salafi. Yang kedua ada tafsir modern, kontemporer. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan tafsir khalafi. Nah, mereka itu para ahli tafsir yang sudah memenuhi disiplin ilmu dari mulai ilmu qiraat sampai ke ilmu-ilmu yang lainnya. Kebetulan Abi juga lulusan S1 tafsir hadis. Di fakultas itu dipelajari tidak kurang dari 14 disiplin ilmu. Itu pun tidak jadi mufasir. Abi hanya bisa mengutip sana, ngutip sini. Tidak berani mengatakan menurut saya ayat ini menjelaskan tidak bisa kalau kelas kita. Menurut apa? Bahasanya bagaimana? Menurut apa yang saya baca dari kitab tafsir, misal yang salafi, yang klasik tadi, dari mulai tafsir Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, kemudian Muhammad Idris Ibnu Katsir, dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian maju ke yang modern sini, ada tafsir seperti tafsir Quraisy Shihab kalau di Indonesia, ada tafsir Al-Farmawi, dan banyak lagi kitab-kitab tafsir yang lain. Nah, paling kita mengutip seperti itu, bukan memahami secara sendiri ayat. Baca ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Kemudian kita tafsirkan. Tidak bisa. Kalau untuk kelas kita ya.
Maka caranya bagaimana supaya kita berpikir kritis tentang ayat Allah yang terucap tadi, yaitu Al-Quran atau hadis qudsi. Maka lihat pendapat ulama. Kemudian kita ngutip dari pendapat ulama tadi. Kata Yoti ngomongnya begini, oh menurut yang saya baca dari kitab tafsir anu, maka ayat ini menjelaskan tentang anu dan seterusnya. Jelas Yoti? Jelas, Bi. Oke, ada yang lain? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, coba sekarang simpulkan. Satu orang, Zahra. Jadi kesimpulannya apa yang dimaksud berpikir kritis menurut Islam atau dalam perspektif Islam? Izin membantu, Bi. Ya, silakan, Yati. Jadi kalau mau disimpulkan, kita sebagai orang Muslim yang mencerna, menangkap, kemudian mengelola informasi dari objek yang kita yang kita informasi tadi seperti Al-Qur'an gitu, seperti alam semesta dan sebagainya. Menurut saya itu, Bi. Ya. Ada yang lain? Sonia? Ya, Oh, Bi. Sonia jadi contoh itu. On terus kameranya. Alfi Amalia. Jadi menurut On saya kameranya, Sofi. oke Bi. Bi. Silakan Alfi. Menurut saya berpikir kritis menurut Islam itu adalah sikap seorang Muslim yang senantiasa berusaha untuk memahami isi-isi ayat Al-Quran dan juga menganalisa, merenungi kandungan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Baik. Oke, nah bagus, lanjut. Sonia masih ngomong tadi kan? Sonia, Bi. Ya, silahkan. Jadi kalau menurut saya berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan berusaha memahami dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan juga hadis-hadisnya. Kemudian kita harus menganalisis serta merenungkan kandungannya sehingga dapat menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Ya. Jadi nanti muncul hikmah ya, bagus dilengkapi. Ada lagi? Jadi harus dibedakan dua macam ya. Yang pertama, berpikir kritis menurut Islam. Yang kedua, berpikir kritis Islami. Berpikir kritis menurut Islam adalah berpikir kritis, adalah mengerahkan segala kekuatan pikir kita dalam mencerna informasi sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam untuk memahami ayat-ayat Allah yang tercipta maupun yang terucap. Kalau berpikir kritis Islami, berarti pelakunya juga ikut di situ yang masuk ke tiga unsur tadi. Ada subjek, ada proses, dan ada objek. Intinya, Islam mewajibkan kita untuk senantiasa berpikir kritis. Apa yang harus dipikirkan, dikritisi dalam kehidupan ini cuma dua. Sebenarnya cuma satu, tapi yang satu itu dibagi dua. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ayat-ayat Allah. Bukan zat Allah, ingat. Bukan Allahnya yang kita pikirkan, tetapi ciptaannya. Ciptaan Allah itulah yang kita pikirkan. Dan itu pun dalam batas-batas yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kesimpulan pertama, berpikir kritis adalah berpikir dalam rangka mencerna info atau informasi atau apapun yang datang kepada kita, apakah yang terkait dengan alam semesta ini, untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam kita hidup di masa yang akan datang, karena nantinya akan bermanfaat bagi kita. Yang kedua,
Berpikir kritis itu, berpikir kritis itu hanya diperuntukkan bagi alam atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Kalau masih ada yang dipertanyakan silahkan. Kasih 1 atau 2 penanya. Ya, Yati. Baik, Bi. Kita kan dari awal tadi kan udah bahas nih diskusi tentang berpikir kritis dari mulai pengertiannya, contohnya, kemudian apa konsepnya, bagian-bagiannya nih. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi, Bi, mau nanya nih, seberapa pentingkah kita berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, Bi? Kenapa bisa dikatakan penting? Kenapa nggak berpikir aja gitu? Kenapa nggak berpikir biasa? Kenapa harus berpikir kritis? Sampai-sampai materi pembelajaran ini sampai-sampai berpikir kritis ini dimasukkan ke dalam materi pembelajaran, Bi. Ya. Jadi gitu. Oke. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena kita harus maju. Sebab hanya orang yang berpikir kritislah yang maju. Kalaupun ada orang yang tidak berpikir kritis ada dalam kemajuan, itu lain cerita. Nanti masuk ke pembelajaran tentang iman kepada takdir. Turunannya ada nasib. Kan gitu. Tapi intinya berpikir kritis itu untuk kebaikan kita. Sebagai makhluk Allah yang berpikir. Karena selain kita kan tidak berpikir. Nah, berpikir kritis itu kan tujuannya semata-mata untuk kebaikan kita, terutama untuk kebaikan kita di masa mendatang. Tidak mungkin kita ada dalam hidup berkemajuan tanpa ada jasa orang-orang yang berpikir kritis. Siapa mereka? Mereka adalah yang meninggalkan berbagai macam karya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu hasil pikiran kritis. Oke, ada lagi? Izin, Bi, Wahyu, Bi. Ya, silahkan Wahyu. Nah, di sini kan berpikir kritis ini sangat perlu nih, Bi, kan. Nah, bagaimana sih dampak ataupun pengaruh atau juga manfaat bagi kita seorang pelajar ini dalam berpikir kritis ini. Kemudian itu berpikir kritis ini manfaat ataupun dampak kita kan ini kita akan masih pemuda pastinya akan terjun ke dunia masyarakat. Nah, dampaknya manfaat juga dalam berpikir kritis dalam bermasyarakat gimana, Bi? Oke, sebenarnya tidak ada dampak negatif dari berpikir kritis. Sebenarnya ya. Karena kalau melihat konsep berpikir kritis itu kan baik. Cuman yang jadi masalah adalah kita ini hidup di negara yang bangsa atau masyarakatnya ini suka salah arti, salah paham dengan kritikan. Orang yang kritis itu dipahami orang yang suka ngeritik, gitu kan? Orang yang suka ngeritik itu dipahami sebagai orang yang cerudian. Padahal tidak demikian. Maka dari sinilah muncul pembagian kritik. Kalau kembali ke kritik, bukan ke berpikir kritis ya. Kritik itu ada 2. Ada kritik membangun, ada kritik meruntuhkan. Maka kalau kritiknya membangun, seperti kata Nabi, pepatah Nabi, undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan omongannya apa, jangan memperhatikan siapa yang ngomong. Meskipun seorang Wahyu, Yoti, atau Miki, atau Alpi, atau Sonia yang masih anak-anak, masih remaja. Tapi kalau memang pemikirannya kritis, positif, terima dong. Kan gitu. Sebaliknya meskipun dari seorang presiden, kalau itu tidak baik omongannya, nggak usah diterima. Jadi dalam hal ini, jangan takut sebagai pemuda-pemudi kalian untuk kritis. Tapi jangan disalahpahami. Bukan berarti orang berpikir kritis itu tuh hobi ngomel, hobi nyerudi orang. Bukan. Berpikir kritis itu kan suka merenung. Sehingga eksesnya akibat dari orang yang suka berpikir kritis itu apa? 1, dia senantiasa berhati-hati. Tidak asal ngomong, tidak asal menjawab.
Itu ciri orang yang berpikir kritis tuh. Tapi kalau orang yang tidak berpikir kritis, belum tamat orang bertanya, dia sudah jawab merepet duluan. Tapi orang yang berpikir kritis itu apa? Disimak dulu apa kata orang itu, kemudian dicerna, kemudian baru ditanggapi. Ya kan? Tidak gampang tergerus oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang atau paham-paham yang tidak benar. Oke, silakan. Tadi angkat. Oke, silakan. Tadi siapa? Udah kebaca lagi mana tadi? Oke, silakan. Tapi pertanyaannya Ya, halo. tadi pertanyaannya sudah sama dengan Bowo, Bi. Oh iya. Enggak, ada yang perempuan, Ki. Ada yang perempuan tadi angkat tangan, tapi sudah hilang siapa lah? Oke, silahkan. Ada lagi yang lain? Oke, jadi yang berikutnya tadi sudah disampaikan dampak berpikir. Nah itu, silakan. Rahma Oktarin dan Alfi Amalia. Rahma dulu. Apa Rahma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Karina dari kelas 12 IPA 2. Pertanyaannya, Bi, bagaimana cara kita supaya berpikir kritis dalam masa pandemi ini? Karena dalam masa ini banyak sekali penipuan dan berita-berita bohong yang sering diluncurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Sekarang kita sedang berada di suasana sulit, kondisi sulit. Bukan cuma virus yang menyebar kemana-mana, tapi juga berita-berita liar kemana-mana. Sampai-sampai kita bingung mana yang benar. Oke, dalam hal ini ada dua pendekatan yang pengen Abi sampaikan. Yang pertama, tentunya pendekatan doa kalau sebagai muslim. Doanya apa? Kalian sudah hafal doa menghadapi hoak-hoak ini? Rabbana arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah. Jadi ada tiga sebenarnya pendekatannya. Yang pertama tadi pendekatan ilahiyah, doa. Yang kedua pendekatan ilmiah. Banyak berbagai macam ilmu yang berseliweran. Kalian sebagai orang yang berpendidikan sudah diajari juga bagaimana berpikir kritis. Tinggal mencerna argumen-argumen yang muncul itu mana yang menurut kalian lebih apa? Lebih ilmiah. Lebih ilmiah. Lebih ilmiah itu diukurnya dengan apa? Lihat dari orangnya yang menyampaikan, disiplin ilmunya, lihat. Dia memang ahli enggak di bidang itu. Kemudian jam terbangnya, pengalamannya. Oke. Yang ketiga, pendekatannya apa? Pendekatan alamiah. Maksudnya apa? Lihat kenyataannya. Ada berbagai macam argumen, berbagai macam analisis dari para ahli. Ketika dilihat, diperlihatkan dengan kenyataan, alamiahnya bagaimana? Sesuai atau tidak? Kalian bisa menyimpulkan. Jadi menghadapi situasi ini sebagai orang kritis, hadapi dengan tiga pendekatan. Satu, pendekatan ilahiyah. Dua, pendekatan ilmiah. Tiga, pendekatan alamiah. Lanjut, Rizky Amalia. Apa Ki? Pertanyaannya Ki? Nggak kedengaran Ki, ditulis be, di chat. Oke. Ada? Sambil Rizky Amalia, Alfi Amalia. Nanya lagi, Pi? Ya, Bi.
Mau bertanya di sini, kan critical thinking kan sangat-sangat diperluin ya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita bilang. Nah, gimana sih cara kita untuk terbiasa dalam berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bi? Oke. Dalam kurikulum 2013 ada tahapan critical thinking. Nah, critical thinking itu posisinya setelah literasi. Kira-kira apa jawabannya? Atas pertanyaan Alfi. Saya Bi. Ya. Baik, tadi kan seperti yang dijelasin di awal, kalau berpikir itu menerima, menganalisis, kemudian menyampaikan informasi gitu ya. Nah, kalau kita sesudah literasi, berarti kita sudah membaca buku, kemudian kita diharuskan untuk berpikir kritis. Berarti dimaksud di sini kita tuh menyampaikan isi buku, mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang valid, mana yang nggak valid gitu. Kita menyampaikan isi buku secara berpikir, kita berpikir menyampaikan isi buku gitu, isi bacaan, makna bacaan gitu. Iya. Jadi begini, sederhana saja jawaban untuk Alfi itu. Apa pertanyaan tadi, Vi? Coba diulangi supaya Yoti dengar. Bagaimana cara agar biasa dalam berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya banyak-banyaklah membaca. Banyak-banyaklah meliterasi sesuatu. Orang yang tidak banyak baca, mana mungkin dia bisa kritis? Apa yang mau dia omongin? Makanya literasi. Tahapan kurikulum 2013 tuh ya, untuk kalian itu literasi. Yang kedua critical thinking. Kemudian apa? Kolaborasi. Kemudian komunikasi, dan yang terakhir adalah creativity atau kreativitas. 5 macam inilah yang harus kalian lakukan selama kalian ingin menjadi orang yang sukses. Apa? Banyak-banyak membaca, analisis hasil bacaan, ungkapkan secara kritis, kemudian cari sumber-sumber lain, itu kolaborasi. Bertanya dengan kawan, dengan siapapun, kemudian komunikasikan itu. Dan yang terakhir, buatlah sesuatu yang melambangkan bahwa diri kalian adalah pribadi yang kreatif. Ya. Sekarang ke pertanyaan Siti. Siti, siapa tadi? Nah, maaf sinyalnya putus ya. Rizky yang mana? Rizky Amalia. Jadi kan Abi tadi sama kita tuh bukan salah satu semua agama. Jadi bagaimana cara? Jadi kan Abi sama kita tuh bukan salah satu Abi SMA atau sama ini apa nih? Jadi bagaimana cara sederhana bagi kami sebagai siswa SMA biasa untuk menerapkan berpikir kritis? Oh, SMA. Jadi kan Abi SMA kita itu bukan salah satu SMA agama. Nah, jadi bagaimana cara sederhana bagi kami sebagai siswa SMA bisa untuk menerapkan berpikir kritis? Berpikir kritis itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah siapa kita, agamanya apa, sebenarnya itu. Tidak ada, tidak harus dengan orang lain yang beda agama kita kritis, dengan sesama agama tidak. Justru dengan sesama orang yang muslim misalnya kita harus lebih kritis juga. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Kalaupun Abi tadi jelaskan mengenai orang yang berpikir kritis Islami, itu lain cerita. Yang berpikir kritis Islami yang disampaikan oleh Yoti tadi, yang disampaikan ulang oleh Yoti, yaitu dari subjeknya orang Islam, kemudian prosesnya juga dalam kajian atau dalam keyakinan, keimanan, keislaman. Yang ketiga objeknya ayatullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam konsep berpikir kritis secara umum, itu sama saja secara umum, yaitu mengerahkan segala pikiran, kemampuan pikiran untuk mengkritisi sesuatu. Lanjut, Sonia lagi dengan Miki. Sonia Dokin. Jadi kan dari tadi kan kita tuh ngebahas tentang si subjek nih, Bi.
kalau misalnya kita berpikir kritis itu kan pasti kita bakal berkomunikasi dengan orang lain nih, Bi. Nah, gimana menanggapi orang yang tidak bisa menerima terhadap pemikiran kita? Kan kadang kita tuh kan misalnya nih, dikasih pertanyaan terus kita harus menjelaskan hal-hal tentang yang kita pikirkan ataupun pendapat yang telah kita pikirkan terhadap pemikiran kritis kita itu kan, Bi. Ada tuh banyak orang yang tidak setuju itu Nabi. Gimana sih, Bi, cara ngerespon ataupun menanggapi mereka tuh? Ya, cara menghadapinya ya apa bahasa sekarang tuh anak-anak santuy saja. Santuy saja. Ingat Sonia dan yang lainnya. Sehebat apapun pendapat kita, belum tentu diterima oleh kebanyakan orang. Apapun, apakah itu benar apalagi salah. Jadi jangan heran kalau di dunia ini ada yang setuju, ada yang tidak dengan pendapat kita. Ini hasil pemikiranku, kok kamu nolak sih? Jangan pernah juga kita memaksakan diri. Karena bisa jadi dia punya cara berpikir yang berbeda. Apakah disebabkan karena hasil atau prosesnya yang beda? Atau karena memang ada unsur subjektif. Unsur subjektif itu misal karena tidak senang dengan Sonia. Atau karena dia itu lebih senang dengan si A teman Sonia misal. Sehingga ada komparasi, ada perbandingan. Ini jangan heran. Makanya dalam hal ini kata konsep Agim itu lillah, karena Allah. Kalau orang sudah lillah, insya Allah tidak bakalan lelah. Gitu nah. Kita ini hidup lillah, tapi karena insya Allah kalau sudah lillah tidak akan lelah. Kalau kita lelah berarti tidak lillah. Sudah, yang penting kita berusaha mencerna, kemudian merespon, kemudian menyimpulkan. Adapun orang lain mau ikut pendapat kita atau tidak, terserah. Jangankan kita. Para ulama zaman dulu saja, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam madhab yang 4 itu. Ya, di setiap akhir tulisannya beliau menyatakan sebuah tulisan, menuliskan sebuah pernyataan yang maknanya lebih kurang sama, yaitu jika di kemudian hari ada pendapat yang lebih tepat dari pendapatku ini, ambillah. Apa maknanya? Tidak boleh kita merasa benar sendiri. Ilmu itu berkembang sesuai dengan waktu. Seiring waktu berkembang. Oke, silakan Miki. Pertanyaannya juga bersama sama Sonia. Jadi kalau Sonia Kepeci sama tuh lagi ya. Jadi kalau Sonia tadi bertanya bagaimana cara kita tuh menanggapi kalau ada seseorang itu yang tidak terima dengan pendapat kita. Nah, jadi yang ingin Miki tanyakan itu bagaimana cara kita mengubah mindset seseorang bahwa kita itu wajib berpikir kritis gitu, Bi. Jadi kan tidak banyak mungkin orang yang tidak yang menganggap kalau critical thinking itu sama halnya dengan overthinking, Bi. Jadi kalau kita itu critical thinking, jadi kita tuh melebih-lebihkan sesuatu gitu, Bi. Jadi bagaimana sih cara mengubah mindsetnya supaya dia tuh beda antara critical thinking sama overthinking itu beda gitu, Bi. Sekian, Bi. Ya. Oke, bagus. Jadi harusnya diluruskan dulu itu konsepnya. Konsepnya diluruskan dulu. Berpikir kritis atau critical thinking itu bukan seperti apa yang kamu sampaikan tadi gitu kan. Tidak harus mempengaruhi orang, tidak. Berpikir kritis atau critical thinking itu sebenarnya pure untuk kita. Untuk kita bersikap, bukan untuk mengkritisi orang. Itu sebenarnya. Tetapi ketika orang atau informasi datang kepada kita, kita hadapi dengan keilmuan kita. Ilmunya dari mana? Dari literasi tadi. Makanya kita bisa kritis itu karena banyak membaca. Tuh, ada semacam komparasi kan dalam analisis itu. Ada semacam perbandingan. Dibanding-bandingkan. Nah, disitulah kritisnya kita. Disitulah analisis kita. Disitulah identifikasi kita melihat sesuatu.
kemudian menyimpulkan dan seterusnya. Jadi jangan pernah ada keinginan dalam diri kita untuk bisa mempengaruhi orang. Apalagi dalam keinginan, ada keinginan di kita supaya orang itu berubah dengan pikiran kritis kita. Sampaikan biasa apa adanya. Mengenai terpengaruh atau tidak dengan hasil pikiran kita, itu lain cerita. Karena apa? Itu kembali kepada kuasa dan kehendak Allah. Kita sudah bertubi-tubi memberikan pengaruh kepada seseorang. Kalau Allah tidak menghendaki dia terpengaruh, tidak akan terpengaruh. Sebaliknya kita ngomong biasa saja, tapi rupanya orang terpengaruh dengan sikap kita. Nah, terkadang sering kita menemukan kondisi seperti itu. Oleh sebab itu luruskan saja bahwa berpikir kritis ini semata-mata untuk ciptaan Allah. Yang kalian sekarang ini ada yang kelas MIPA, mungkin fakta-fakta eksakta ya. Kalau yang orang IPS itu ada fakta-fakta sosial, itu yang harus dikritisi. Kenapa muncul kemiskinan? Terus dicari penyebabnya, bukan nyari-nyari penyebab, bukan, tapi dicari. Kemudian kita hasilkan solusi. Begitu juga dengan yang eksakta, yang dari MIPA ini begini. Misal ketika melihat kemarin dibagikan artikel tentang Quran surah Al-Ghasyiyah, ayat berapa tuh? Ada di tes formatif. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Berapa hasil formatifmu kemarin? Ada yang dapat 100 kemarin. Ya, ada yang dapat 100. Mencerna apa yang memikirkan, mengkritisi kenapa Allah menciptakan unta itu bisa tahan hidup, bisa bertahan lama hidup di padang pasir tanpa air. Ternyata setelah bertahun-tahun keluarlah hasil penelitian tadi, unta itu membawa punuk. Punuk itu ternyata isinya adalah kantong tempat menyimpan air. Lemak, Bi. Iya, kantong air. Lihat dibaca di situ. Kantong air untuk konsumsi dia. Lihat di artikel yang Abi bagi di masalah diskusi. Kalau kalian kemarin. Nilai diskusinya belum Abi rilis semuanya ya. Kemudian ada lagi? Oke, Rito apa tuh? Ya, Bi, izin bertanya. Saya pada saat itu mendengarkan sebuah ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa seorang manusia tidak pernah lepas dari lidah manusia, apalagi sebagai seorang yang berpikir kritis tersebut. Apa sih, Bi, hikmah dari orang yang mempunyai pikiran kritis terhadap orang lain? Ya, mungkin di antara sandaran ceramah beliau itu salah satunya bersandar pada sebuah keterangan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung pada penjagaannya terhadap lidahnya. Ini ada kaitannya dengan orang yang kritis. Orang yang kritis, jangan mentang-mentang dia punya banyak literatur, referensi dari literasi tadi, akhirnya ngomong saenake dhewe, ya, ngomong bebas. Dijaga lidahnya, tetap dalam koridor yang tepat. Dampaknya, kalau orang, meskipun dia orang yang berpikir kritis, tapi kalau gegabah, sembrono, asal bunyi, maka malapetaka jadinya. Oleh sebab itu,
Berpikir kritis adalah hakikatnya adalah segala jenis pikiran yang positif, yang dijalani secara positif dan juga melahirkan sesuatu yang positif. Dengan kata lain, tidak pantas dikatakan hasil pikiran kritis atau orang yang berpikiran kritis seandainya yang bersangkutan asal ngomong. Apalagi tidak ada pijakan ya. Meskipun ada pijakan juga terkadang memilah-milih. Ada sandarannya, ada parameternya. Maka dalam Islam itu ada nilai-nilai tertentu ketika kita mau berdakwah menyampaikan sesuatu, dakwah bil qaul. Kita diuji nih, mau menyampaikan kebenaran ini. Ya, qulil haqqu walau kana murron. Konsepnya kan itu, sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit. Tapi kan kondisinya apa? Kita kan milah-milih juga. Nanti di lain kesempatan kita jelaskan mengenai ilmu dakwah itu ya. Ada sangkut pautnya dengan masalah berpikir kritis. Oke, cukup ya. Nopal, Muzaki. Mana Nopal? Silahkan tampakkan wajahmu. Baik, Bi, izin bertanya. Iya, Nopal silahkan. Mana Nopal ini dah? Nopal Muzaki Lapis, izin bertanya, Bi. Bagaimana tanggapan Abi kalau misal saya kan berpikir kritis tentang logika, lawan bicara saja, berpikir kritis tentang fakta, itu bagaimana? Berpikir kritis tentang fakta, itu tadi. Kalau itu fakta itu berarti benar ya. Kebenaran itu ada yang wajib disampaikan, ada yang sama sekali dalam hal ini sementara disimpan. Lihat keadaan. Makanya sama dengan bohong. Bohong itu dalam satu kondisi dibolehkan. Nah, fakta kalau itu diomongkan di depan orangnya tidak jadi dosa. Itulah kritis. Misal Nopal ngomongi Miki. Maaf, ngomong Miki, ngapo wajahmu ini ma itu? Ma ini ma itu. Ngomongi Rido, ngapo hidungmu ma itu do? Kata Miki di depannya. Fakta dah jadi masalah asal tahan banting Nopal. Sampaikanlah. Tapi ketika hal itu disampaikan di belakang Nopal atau di belakang Rido atau di belakang Miki, maka itu jadi ghibah. Apalagi itu berupa kekurangan. Padahal fakta kan. Nah, maka dalam hal ini ada ghibah, ada fitnah. Ketika ditanya Nabi oleh para sahabatnya, ya Rasul, yang kami omongkan itu fakta. Iya, karena itu fakta dan diomongkan di belakang orangnya itu jadi ghibah. Kalau misalnya tidak ada ya Rasul, itu namanya fitnah. Nah, orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang asal ngomong tadi, tidak memperhatikan kondisi, tidak meraba pikiran, tidak meraba perasaan, meskipun kritis, omongannya, faktual, faktanya atau kenyataannya ada, bisa dianggap salah atau dampaknya jadi tidak baik. Oke. Cukup ya? Oke, anak-anakku yang Abi banggakan, untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita dalam pembelajaran kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.